Wis mulai. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Sungguh luar biasa baik sebab Dia bangkit dari antara orang mati dan bersama-sama dengan kita. Dia selalu pegang janjinya dalam kehidupan kita bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Terlebih pagi hari ini kita akan datang pada Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama, baik yang di rumah, baik yang di gereja. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami dalam segala perkara-perkara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Hanya ada satu sobat kita yang setia. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur atas nama Yesus. Dialah pribadi yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi sulit
seperti sekarang ini, tetapi Dia Allah yang setia. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, biar Dia yang berbicara atas kehidupan kita. Mari bersenantiasa bersyukur sebab kebaikan Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapan hidupku di dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Oh, dengan apa kan kami bersyukur Tuhan. Segala kebaikan, segenap hatiku, dalam hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah selama-lamanya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bila mata kami dibalas Tuhan, ya haleluya. Semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tidak ada lama ya saka. Ya lama ya. Kami mau balas kebaikan Tuhan. Dengan apa kami mau balas kebaikan Tuhan? Baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun kami berjalan di dalam batu-batuan yang keras Tuhan, kami tidak takut Tuhan, sebab tangan Tuhan yang beserta dengan kami. Keadaan tongkat Tuhan itu yang menjadi penghiburan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ya rata karama sakara lama karama Tidak ada batasan dengan hadirat Tuhan. Tempat tidak membatasi hadirat Tuhan. Tidak ada batasan. Mari terima jamahan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak takut Tuhan terhadap bahaya pedang. Kami tidak takut Tuhan terhadap panah yang terbang di waktu malam Tuhan. Kami tidak takut Tuhan terhadap penyakit sambar yang bergejolak Tuhan. Karena kami bersama dengan Yesus. Karena kami bersama dengan Juru Selamat kami Tuhan. Kalaupun kami harus hidup, kami hidup untuk Engkau Tuhan. Kalaupun kami harus mati, kami mati bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersama dengan Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu perkenanan Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Tuhan, biar bencana ini telah berakhir Tuhan, segera berakhir. Masuk melimpah bagiku. Haleluya, bersama-Mu Tuhan, bersama. Waktu saya serahkan pada-Mu, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, Bapa di surga, kami akan masuk di dalam realita keilahian Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami masuk di dalam realita itu, maka kami akan masuk dalam dimensi ilahi yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan pada saat ini, tapi Tuhan tetap bekerja begitu luar biasa, sehingga setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, dan turunlah damai sejahtera-Mu dan mujizat-Mu terjadi bagi kami semua, bagi orang-orang yang berharap dan beriman kepada Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap menerimanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam firman Allah yang dimana kita di rumah kita masing-masing, kita menantikan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini yang saya ambilkan dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani tidak disebutkan si penulisnya. Kemungkinan tahun penulisan kitab Ibrani adalah tahun 67 sampai 69 Masehi. Tidak dapat dipastikan, saudaraku. Tapi salah satu tema dari kitab Ibrani ialah perjanjian yang lebih baik. Hari-hari ini kita sedang menikmati di mana Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika murid-muridnya bercakap-cakap di perjalanan menuju ke Emmaus, mereka sedang memperbincangkan, mereka sedang gempar, situasi sedang gempar pada waktu itu, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ada banyak berita, ada banyak cerita. Ada yang dikarang-karang, memutarbalikkan fakta, ada juga memang betul-betul yakin bahwa dan Yesus menampakkan diri. Ketika itu di dalam Lukas mengatakan bahwa Yesus ketika mereka murid-muridnya sedang bercakap-cakap di perjalanan menuju Emmaus, Yesus menampakkan diri dengan wujud yang lain. Tapi mereka malah dengan mata jasmani mereka tidak dapat melihat Yesus, artinya dengan sempurna. Dia mengatakan, siapakah, ada apa yang kalian perbincangkan? Yesus berkata, ada sedang cerita apa yang sedang hangat-hangatnya. Lalu mereka berkata, apakah engkau bukan orang sini, orang negara kami? Semua tahu tentang cerita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus berkata kepada mereka, ada apa cerita itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka begitu bersemangat, berapi-api menceritakan bahwa Yesus bangkit dari kubur. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah di mana Yesus hadir di perjalanan itu. Tetapi karena mata jasmani mereka tidak bisa melihat dengan penuh, tapi Yesus memberikan kesaksian bahwa dia bangkit dari orang mati. Saudara, mata jasmani kita memang penuh dengan keterbatasan. Mata jasmani kita ya seperti nyanyinya Bu Harjo, sejauh mata memandang. Ada seorang jemaat yang ketika pokoknya saya nyanyi ketika dia nyanyi, dia pasti nyanyikan pujian. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau dari mata jasmani kita memandang, saudaraku, memandang Tuhan, yang melihat bahwa Tuhan tanpa batas, saudaraku, maka kita tidak bisa memandang hanya sejauh mata memandang. Suatu ketika kami pergi ke suatu gunung yang tinggi di Jawa Tengah, Gunung Selo, Boyolali, berseberangan dengan Gunung Merapi. Naik lagi ke atas di seberangnya itu, dan sudah naik ke atas ada lagi tempat-tempat di mana selfie, ada pemandangan yang bisa selfie yang kayaknya kita di atas awan. Saya naik ke atas, kemudian saya melihat pemandangan begitu jauh, tapi tetap terbatas. Saking jauhnya pemandangan, malah awan-awan tok yang kelihatan, saudara. Awan-awan tok yang kelihatan. Itu artinya manusia memandang penuh dengan keterbatasan. Mata manusia memandang dengan penuh dengan keterbatasan, saudara. Tapi Tuhan menginginkan kita memandang Dia dengan mata rohani yang tanpa batas. Biarlah kita memandang secara rohani kuasa Allah yang tanpa batas itu. Kalau kita memandang dengan pandangan mata rohani kita,
kita akan melihat kuasa Allah yang tanpa batas itu akan berlaku bagi orang-orang yang percaya di zaman now ini, zaman saat ini juga. Kita akan melihat keajaibannya yang tanpa batas itu merupakan suatu realita kehidupan yang kita alami secara pribadi, saudara. Dan kalau kita melihat dengan mata rohani kita akan melihat kebesarannya, kebangkitannya dari antara orang mati. Sebab dia berkuasa di bumi dan di surga. Dan dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita memandang secara mata rohani kita, maka tanpa batas kuasa Allah itu dapat kita lihat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita memandang kuasa Allah tanpa batas. Olehnya kitab Ibrani berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Sebab dosa menghalangi berkat Allah dalam hidup kita. Dosa dan segala keinginan dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera dari Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allahnya, tidak lagi terhubung dengan sumber damai sejahtera itu, tidak lagi terhubung dengan keajaiban kuasa Allah tanpa batas, seperti tadi yang sudah saya katakan. Mari kita pergunakan mata rohani yang tanpa batas, supaya kita melihat kuasa Allah yang tanpa batas itu, supaya kita dapat mengalami kuasa Allah yang tanpa batas itu, supaya kita dapat mengalami bahwa segala bala-bala penyakit akan berlalu dari hadapan kita, karena kuasa Allah tanpa batas sedang berlaku bagi orang-orang yang percaya, bagi orang yang beriman tanpa batas. Itulah sebabnya di dalam kitab saudaraku yang lain berkata, saudaraku dikatakan, bangunlah imanmu di atas iman yang paling suci. Di dalam kitab Yudas mengatakan, oleh sebab itu bangunlah imanmu, dikatakan, di atas iman yang paling suci. Saudaraku yang sudah Tuhan, biarlah kita memandang dengan mata rohani kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah juga sedang memandang dengan mata rohanimu, tidak memandang dengan mata jasmani kita yang penuh keterbatasan ini. Keadaan kita, situasi kita pada saat ini, kita melihat bahwa negara-negara sudah mulai goyah semangat mereka. Amerika yang menurut survei bahwa Amerika merupakan ekonomi yang paling maju, superpower menurut mereka, teknologi yang sangat maju. Mereka sudah keok, ratusan ribu, bukan ribuan lagi seperti di Indonesia, ratusan ribu sudah kena corona. Bahkan mereka sudah hampir keok dalam hal penyakit ini. Ekonomi super yang nomor 2 adalah Cina. Cina juga kalau keadaannya seperti ini sampai bulan Desember bahkan bertahun-tahun, manusia, negara-negara akan mengalami kehancuran secara ekonomi. Saudaraku yang sekalian Tuhan, bangunlah iman kita. Pandang Yesus dengan mata rohani kita, supaya kita dapat melihat kuasa Allah, supaya kita dapat mengalami kuasa kebangkitan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat memandang Yesus yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pertolongan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keajaiban-keajaiban akan engkau alami dalam kehidupanmu setiap saat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, semangat kita tidak akan pernah pudar. Kita akan terus bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita terus bertumbuh dan bertumbuh secara rohani kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Di dalam kitab Yudas 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan,
Kita harus masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Saudara dan saya, Bapak Ibu yang di rumah juga harus masuk di dalam dimensinya Tuhan untuk dapat merubah keadaan kita. Ketika kita masuk di dalam dimensinya Tuhan, Tuhan dapat merubah keadaan kita. Tuhan dapat merubah segala atmosfer yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita keluar sebagai umat pemenang di dalam Kristus Tuhan. Masuklah di dalam dimensinya Tuhan, yaitu dengan memandang Tuhan dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani kita. Peliharalah dirimu, demikian kata firman Tuhan, di dalam kasih Allah yang sudah mengalahkan dunia ini. Dunia yang nyata sekarang ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Sambil menantikan rahmat Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kata Yudas 1 ayat 20-21. Saudaraku, jadilah seperti 5 wanita bijak yang sedang mempersiapkan, bukan saat dia membutuhkan, saat dia membutuhkan Tuhan saja dia menyembah Tuhan, bertobat. Tapi ketika situasi sedang aman, ketika situasi berada di dalam zona aman, mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap bertobat. Mereka tetap berada di dalam dimensinya Tuhan. Sehingga ketika datang pencobaan, ketika datang sakit penyakit, ketika datang godaan, ketika datang badai kehidupan, mereka sudah dipersiapkan oleh Allah, dipenuhi dengan minyak Roh Kudus, sehingga ketika Tuhan datang, siapkan dirimu, saudara. Dia sudah mempersiapkan diri. Tidak seperti 5 wanita bodoh, ketika dia dalam kehidupannya sedang aman-aman, dalam kehidupannya sedang menikmati kehidupan, dia tidak serius, tidak memiliki integritas yang tinggi, saudara. Tapi 5 wanita bijak ini memiliki iman yang kekristenan yang memiliki iman integritas yang begitu tinggi. Dia selalu mempersiapkan diri, baik atau tidak baik keadaannya, sehingga ketika terjadi sesuatu, mereka bersiap-siap. Ketika mereka ketiduran, sangkakala berbunyi, mereka bangun. Mereka sudah siap dengan minyak di pelitanya. Dan ketika dia menghidupkan minyaknya, maka api Roh Kudus terus menghidupkannya. Tapi bagi orang-orang hanya suap-suap kuku, beribadah dekat dengan Tuhan hanya sekedarnya saja, saudara. Maka ketika pencobaan datang, maka rontoklah imannya, rontoklah semangatnya. Baru-baru ini banyak telepon dan WA bagi saya, Bapak Ibu, yang mengatakan rasanya gerah di rumah, rasanya nggak kuat, rasanya saya ingin jalan-jalan, tapi semua penuh dengan keterbatasan. Punya uang banyak juga nggak bisa bebas pergi ke sana kemari. Dan sekarang saatnya kita, saudara, sedang melihat Tuhan dengan mata iman kita, mata rohani kita, sehingga kita akan melihat kuasa Allah yang tanpa batas itu, mengalami kuasa mujizat Allah yang tanpa batas itu, dan kita dilalukan dari segala penyakit corona, saudara, dan kita tetap bisa tersenyum dan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik bagi semua orang yang percaya, yang berharap kepada kita. Sebab firman Allah berkata di dalam Ibrani ini, saudara, dosa dapat menghalangi berkat. Bahkan dosa dapat memisahkan kita dari Tuhan. Akibat kita terpisah dari Tuhan, maut akan mengintip. Ada banyak jalan dikira orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Oleh sebab itu, terpujilah Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kalau pada saat ini kita boleh datang di bait Allah, mendengarkan firman Allah, masih bisa kita mendengarkan firman Allah, itu satu bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita lebih serius, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin serius mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita masuk dan membangun iman kita di atas iman yang paling suci, kata firman Tuhan. Bahkan kitab Ibrani 12 ayat 14 berkata, sebab itu kejarlah kekudusan, saudara. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Allah. Jangankan masuk ke surga, melihat pun tidak. Karena mata jasmani kita itu ada penuh dengan keterbatasan. Penuh dengan keterbatasan yang gak bisa melihat segala sesuatu. Tapi ketika kita masuk di dalam dimensi iman kita kepada Tuhan, kita akan melihat karya Allah yang dahsyat itu. Kita akan mengalami secara pribadi setiap saat ketika kita membutuhkan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku bertobat. Aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sebab itu, supaya kita semakin hari semakin kudus. Mungkin saudara berkata, oh Pak Pendeta sudah sekudus apa? Rohaniawan sudah sampai sekudus apa? Tuhan tidak menginginkan kau sampai sekudus apa. Tapi kita dengan kerja keras, dengan seluruh daya upaya kita, saudara, kita mau terus datang kepada Tuhan. Dan di antaranya itulah, di tengah-tengah perjalanannya itulah, Tuhan akan menguduskan kita sampai kita serupa dengan gambarnya. Dan ketika Kristus datang kedua kali, kita layak di hadapannya dan menerima ahli waris kerajaan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kita masuk dalam kerajaannya dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang setia Tuhan, pertama tadi saya katakan, masuklah dalam dimensi iman kita, melihat Tuhan. Pandang dirimu, pandang situasimu seperti Tuhan memandang kita. Maka kita akan terbebas dari kungkungan dan cengkeraman segala tekanan-tekanan gelombang kehidupan. Dan yang kedua, biarlah integritas kekristenan kita semakin hari kita tingkatkan. Dan yang ketiga dikatakan, sebab itu kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kita mengejar kekudusan, suatu pertandingan yang diwajibkan Tuhan bagi kita, kata Rasul Paulus. Kita berlari-lari menuju tujuan itu. Jangan bersantai-santai. Ini waktunya kita bersemangat. Ini waktunya kita berlari-lari. Kerahkan segala kekuatanmu, kerahkan segala daya upayamu untuk mencari wajah Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Allah. Dan ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan berkenan mengulurkan tangannya dan membebaskan kita dari belenggu-belenggu sakit penyakit, membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari belenggu tekanan ekonomi dan sejengkal perut ini, saudaraku. Dan Tuhan baik, dan Tuhan pasti mengirimkan berkat-berkatnya dari timur, barat, utara, selatan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap berkatnya bagi engkau dan saya. Secara khusus berkat yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita itu akan menumbuhkan imunmu. Imun itu membuat kau menjadi sehat, membuat kita menjadi segar, membuat ingatan kita menjadi segar, membuat tubuh kita menjadi sehat, membuat semangat kita tidak akan pudar. Karena apa? Karena damai sejahtera tidak akan pudar melalui apapun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian. Biar awan kemuliaan Tuhan, biar awan kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan saudara, mengunjungi saudara, menghadir di atas pribadi saudara di rumah-rumah.
ketika kita melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Lihatlah bahwa lebih banyak yang menyertai engkau daripada yang menggoda, bahkan yang mau menghancurkan engkau. Sebagaimana pada zaman Elisa, saudaraku, hambanya berkata, Nabi celaka, sebab sudah banyak musuh berkemah di sekeliling kita untuk menghancurkan kita. Tapi Elisa berkata, sini anakku. Maka Tuhan membuka mata rohaninya. Dia berkata, lihat apa yang ada di sekitarmu. Wah, lebih banyak malaikat Allah yang beserta kita daripada musuh kita. Amin. Karena dia melihat dengan secara mata jasmani, tidak melihat Tuhan, kuasa Tuhan yang lebih besar. Tapi ketika kita melihat dengan mata rohani kita akan melihat malaikat kudus Tuhan berlaksa-laksa menyertai kita daripada tantangan yang ada di depan kita pada saat ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan, referennya saja kita nyanyikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Biar awan kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita pada saat ini. Awan berkat-Nya turun atas. Haleluya. Ya Tuhan, biar awan kemuliaan. Haleluya. Jesus, katakan biar awan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah katakan, ya Tuhan, ini doa saudara dan saya. Merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan yang tanpa batas itu. Kami sedang menggunakan dimensi iman kami pada saat ini. Kami akan melihat realita Allah di pihak kami. Allah membebaskan kami dari tekanan-tekanan kehidupan. Bebaskan pemerintahan kami dari tekanan ekonomi, sakit penyakit ini Tuhan. Bebaskan anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Gesia Sadon ini. Tuhan berkati mereka, tolong mereka Bapak. Hamba berdoa bagi sidang jemaat yang ada di Sadon ini, sidang jemaat-Mu. Tuhan jamin mereka. Haleluya, yang sakit disembuhkan, susah disembuhkan Tuhan. Yang Tuhan buka tingkap-tingkap mereka. Awan kemuliaan turunlah Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Biar awan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan hormat Pak Joko maju ke depan berdoa bagi sidang jemaat yang ada di rumah pada saat ini. Biar mereka juga dilindungi oleh Tuhan dan pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi kami setiap hari, setiap saat. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini. Karena Engkau telah menggantikan kami. Engkau telah memberikan salib dan mati buat kami dan membebaskan kami ya Bapa daripada belenggu dosa.
berkuasa, dan bahkan kau nyatakan dengan kekuasa kebangkitanmu yang sudah menang dari kuasa maut, sehingga kami bersyukur, kami yakin dan percaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan, hidup kami adalah mendapat perlindungan dari kami, dari Tuhan Kau yang saja membebaskan kami Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih atas penyertaan yang sempurna, atas ya Tuhan, lawatanmu, proteksi kami Bapa, lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan, backup kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang sudah tercurah ya Tuhan buat kami, yang sudah tercurah buat kami Bapa di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, untuk firman-Mu yang senantiasa membimbing kami, untuk kami semakin berserah, untuk kami semakin memandang dengan kacamata iman rohani kami, bukan mata jasmani kami Tuhan, karena mata rohani kami terbatas Tuhan tidak akan terbatas, tapi mata roh jasmani kami terbatas ya Tuhan. Mungkin kami merasa ketakutan, mungkin kami merasa cemas, mungkin kami merasa khawatir karena kami memandang secara jasmani saja. Tetapi ketika kami memandang secara rohani, maka kuasa-Mu senantiasa melampaui alam pikiran kami Bapa. Kau yang senantiasa memberikan kemenangan, Kau yang senantiasa memberikan proteksi perlindungan buat kami daripada Tuhan yang saat ini wabah COVID-19 begitu mungkin secara dunia mengerikan ya Bapa. Tapi bagi anak-anak-Mu, Kau senantiasa melindungi mereka, menjagai mereka, menutup bungkus mereka, baik kami yang ada di gereja, baik semua jemaat yang ada di rumah. Berikan senantiasa perlindungan ya Bapa, sehingga kami senantiasa aman, sehingga kami pada saatnya nanti boleh bersama-sama berkumpul di gereja ini Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama dalam himpunan yang besar untuk memuji menyembah Engkau. Kami rindu ya Tuhan saat-saat itu, supaya kami bisa bersama-sama mengagungkan Engkau, bersimpu di kaki-Mu di gereja ini Tuhan. Kami rindu Bapa bertemu satu dengan yang lain. Kami boleh bersalaman kembali, kami boleh melihat kemuliaan-Mu kembali. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah waktu Tuhan saja yang menentukan hal itu. Waktu Tuhan yang kami perlukan, kairos yang kami butuhkan, yang sanggup menolong kami, membebaskan kami daripada situasi saat ini. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kau Allah yang besar, Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kami yakin dan beriman secara kuat di dalam iman kami Bapa. Pada saatnya nanti, waktu yang ditentukan Tuhan, kami bisa berkumpul kembali beribadah bersama-sama di gereja ini dengan penuh sukacita, karena Kau senantiasa memberikan buat kami seperti firman-Mu saat ini, memberikan damai sejahtera buat kami, memberikan sukacita buat kami, memberikan semangat buat kami, sehingga kami terbebas daripada belenggu-belenggu si jahat, penyakit sampar yang berjalan pada tiap malam hari, dan juga COVID-19. Di dalam nama Yesus Tuhan hancurkan, dalam nama Yesus, sehingga kami berkemenangan. Terima kasih Bapak surga untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Pucuk Ninggolan, berkati kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi hamba yang sungguh luar biasa dipakai oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus-Mu yang senantiasa berbicara melalui hamba-Mu, sehingga kami semua jemaat-Mu dikuatkan dan disemangati, dan semakin kami boleh berkemenangan. Berkati juga setiap kami yang hadir pada saat pagi hari di gereja, ataupun semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, sehingga kami semakin berkemenangan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dan sekali lagi, ampunkan dosa kami jikalau banyak kekurangan ketika kami menjalani hari-hari kami, mungkin secara sengaja ataupun mungkin kami juga merasa tidak sengaja Tuhan, kami melakukan dosa. Ampunkan dosa kami selama 1 minggu ini Bapa, dan kami rindu hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit berkuasa di bumi dan di surga, dan oleh kuasa Roh Kudus memberkati engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, shalom.